Halo, assalamualaikum Wak, gimana kabar kalian? Kisah nyata kali ini ada seorang ibu Wak yang tega membunuh anaknya sendiri. Waduh, anak sendiri Wak. Anak yang gak punya dosa harus mengalami hal seperti ini. Jadi Wak, ini tuh diduga akibat mengalami bisikan makhluk gaib atau makhluk asal. Duh, kok bisa gitu ya Wak? Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas di Jejak Kehidupan. Sang ibu yang semestinya memberikan perlindungan justru sebaliknya. Ia tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dibunuh ibunya, bersimbah darah. Di dalam kisah nyata ini kita rangkum ya Wak dalam bentuk alur cerita agar lebih mudah untuk dipahami. Di perumahan Bargani Residence, Kota Bekasi, Jawa Barat, ada seorang ibu rumah tangga bernama Siti Nurul Fazila yang menginjak usia 26 tahun. Nah, Siti ini mempunyai 2 orang anak, yang satunya berusia 5 tahun dan yang satunya lagi masih berusia 1,5 tahunan. Nah, Siti ini tinggal bersama suaminya dan kedua anaknya di Perum daerah Bekasi. Singkat cerita, Mas ini yaitu suami Siti akan berangkat ke Medan untuk melakukan pekerjaan yang ada di Medan. Setelah beberapa minggu Mas berada di Medan, tiba-tiba Siti ini mendapatkan bisikan gaib yang menyuruhnya untuk pergi membawa kedua anaknya ke Bandara Soekarno-Hatta. Mas pun kemudian dihubungi oleh petugas keamanan bandara bahwa istri dan 2 anaknya berada di bandara. Mas pun kaget karena istrinya tidak memberitahu mau pergi ke bandara. Mas yang sedang berada di Medan pun memfasilitasi istri dan anak-anaknya untuk menginap di sebuah hotel di wilayah Kota Bekasi. Letak hotel tersebut gak jauh dari rumah Siti ini. Nah jam 11 malam Siti dan anaknya masuk tuh ke hotel. Lalu jam 3 pagi Siti keluar lagi dan mendapatkan bisikan lagi untuk kembali ke rumahnya. Kemudian Siti pun bergegas untuk pergi. Tapi di situ ada petugas hotel yang ingin memesankan taksi. Tapi Siti menolak. Lalu Siti dan anaknya berjalan kakilah menuju rumah mereka. Singkat cerita, Siti sampailah ke rumahnya. Lalu karena masih pagi buta, Siti menyuruh anak-anaknya untuk melanjutkan tidur. Tapi beberapa saat kemudian, saat anak-anaknya Siti lagi tidur pulas, tiba-tiba Siti ini mendapatkan bisikan lagi untuk melakukan sesuatu. Kemudian Siti berjalan ke arah dapur dan mengambil pisau yang ada di dapur. Lalu Siti berjalan ke kamar anaknya yang berusia 5 tahun yang lagi tidur tadi. Tiba-tiba Siti ini menusuk-nusukkan pisau tersebut ke bagian dada yang dimana itu letak jantung Siti melakukan tusukan sampai 20 kali yang mengakibatkan anak yang tidak berdosa tersebut harus mengalami nasib yang mengenaskan. Nah, di saat bersamaan ternyata Mas ini khawatir dan terus menelpon dari jam 2 pagi. Singkat cerita, telepon Mas diangkatlah oleh Siti. Tapi di dalam obrolan Siti terdengar aneh. Begini percakapannya. Halo Bun, gimana kabar anak-anak di sana? Dia sudah pergi jauh banget, ucap Siti sambil tertawa layaknya kuntilanak. Mendengar istrinya sudah bertingkah aneh, sudah di luar batas, Mas pun menelpon temannya dan meminta tolong untuk mengecek kondisi anaknya. Nak, aku minta tolong cek rumah aku dong. Aku khawatir karena barusan aku nelpon istriku, tapi dia bertingkah aneh. Aku curiga dia melakukan sesuatu. Oh ya Mas, aku langsung OTW ke rumah. Kamu tenang aja, ucap temannya Mas. Singkat cerita, teman Mas sampai di depan rumah Siti dan mengetok pintu rumah. Assalamualaikum, ucap Nak. Siti pun keluar sambil tersenyum lebar. Mbak, saya diminta tolong untuk kesini sama Mas. Katanya dia khawatir sama anak-anak. Anak-anaknya ada Mbak, ucap Nak. Siti di situ hanya terdiam. Nah yang melihat Siti tidak bisa diajak komunikasi, Nah pun pergi mencari anak-anak. Dan kagetnya Nah melihat anak Siti yang berusia 5 tahun tergeletak di kasur yang sudah bersimbah cairan merah. Singkat cerita, Nah pun menelpon Mas dan Mas pun langsung pulang ke rumah. Nah Siti ini pas ditanya sama polisi, dilihat dari wajahnya tidak ada rasa menyesal sedikit pun. Yang padahal anaknya sendiri loh ya
Akhirnya Wak, Siti telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Si Siti ini terindikasi skizofrenia Wak, yaitu adanya gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir, dan gangguan persepsi. Dan untuk saat ini polisi masih mendalami kasus ini Wak. Oke Wak, itu dia kisah nyata di mana seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri. Bisa-bisanya gitu ya Wak, dari bisikan gaib. Aduh ya Allah. Oke lah Wak, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.